Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya membaca kisah yang sangat menarik mengenai gembala-gembala yang ada di Inggris. Berbeda dengan gembala-gembala yang mungkin ada di tempat lain, karena gembala yang ada di Inggris ini punya satu kebiasaan yang memang unik. Gembala domba. Mereka itu seringkali membawa domba-dombanya itu dimasukkan di dalam satu kolam. Kolam air yang sudah dikasih antiseptik. Dengan maksud tujuan supaya domba-domba itu dimasukkan ke sana supaya bersih, supaya tidak ada kuman, tidak ada bakteri, tidak ada parasit yang mengganggu mereka. Jadi biasanya itu dibawa satu-satu, masukannya satu-satu ke dalam kolam itu. Dan kalau dimasukkan itu Bapak Ibu, itu masuk sampai seperti orang dibaptiskan. Tapi cepat dikeluarkan lagi supaya dombanya bisa bernafas. Lalu kemudian ya telinganya kena, mukanya kena, matanya kena, hidungnya kena, semua. Bulu-bulu domba itu semua harus kena air yang sudah dikasih obat antiseptik tersebut. Saudara bisa bayangkan kalau kita menjadi domba. Domba itu salah satu yang ditakuti domba adalah air. Domba itu kalau ada di pinggir sungai tidak akan berani menyeberang dan masuk ke dalam air. Air itu paling ditakuti. Kenapa? Karena dia tahu nomor satu tidak bisa berenang. Lalu dia tahu nomor dua kalau dia punya bulu kena air itu jadi berat. Sehingga akan sangat sulit, pasti tenggelam. Jadi ketika digiring untuk dibawa masuk satu-satu ke dalam air antiseptik tersebut, ada kolam itu, rata-rata kayaknya nggak mau, tapi dipaksa. Satu persatu digiring masuk, setelah sudah cukup waktunya digiring keluar. Kalau sebelum waktunya, domba ini kemudian lari keluar, sudah ada anjing-anjing khusus yang akan menggonggong, dan membuat akan domba itu ketakutan lari masuk lagi ke dalam kolam tersebut. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kadang-kadang kita merasa seperti domba itu. Karena domba itu tidak pernah mengerti, kenapa sih gembalaku itu bawa aku masuk dalam air. Padahal aku ini takut air. Kenapa sih kok gembalaku itu kalau aku keluar langsung dikasih anjing jenggong-jenggong. Dan membuat aku itu ketakutan. Kenapa sih kok gembalaku jadi seperti ini? Kalau kita manusia tahu. Tapi siapa bisa menerangkan hal ini kepada domba-domba itu? Bahwa kamu itu sebenarnya tidak dimainkan. Juga tidak disiksa. Kamu itu sedang diobati supaya jangan sampai terjadi kulitmu, bulumu kena parasit, kena bakteri. Lalu engkau jadi sakit. Siapa manusia bisa terangkan itu kepada domba-dombanya? Sama dengan hidup saudara dan saya. Kadang-kadang kita merasa gembala agung kita bawa kita dalam satu situasi, satu persoalan, satu tantangan hidup yang kadang-kadang membuat kita jadi mikir, kenapa sih kok Tuhan engkau bawa aku ngalamin ini? Kenapa aku harus menghadapi itu? Kenapa sih Tuhan aku harus bergumul dengan semua ini? Kenapa? Di mana engkau? Kenapa engkau biarkan? Kenapa engkau tidak tolong? Kadang-kadang semua itu hanya jadi sebuah misteri. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi di tengah semua itu, satu yang kita harus lakukan, tetap menjadikan Tuhan yang terutama di dalam hidup kita. Di tengah kita mungkin mengalami proses kehidupan yang berat secara ekonomi, secara mungkin kesehatan, secara kehidupan di dalam keluarga. Marilah kita sadar di tengah semua itu tetap harus menomorsatukan Tuhan. Gampang kalau menomorsatukan Tuhan waktu diberkati. Betul tidak Bapak Ibu?
gampang. Gampang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, rajin di dalam saat teduh. Kalau kita diberkati Allah, kalau semua jalan baik, segala sesuatu lancar dan mulus. Tapi coba kalau hidup itu jadi seperti Ayub. Mengalami begitu banyak hantaman-hantaman yang berat dalam hidup. Sanggupkah kita masih menomorsatukan Tuhan? Gampang kita memuji, menyanyi dan berkata, "You are number one in my life." Engkau nomor satu dalam hidup. Engkau yang terutama dalam hidup. Gampang. Tapi kalau sedang mengalami kerikil-kerikil tajam, sedang mengalami jalan buntu, sedang mengalami tembok di depan kita, dan serasa tidak ada jalan keluar, masihkah Tuhan nomor satu dalam hidup kita? Hari ini saya ingin bicara mengenai God first. Allah yang terutama, Allah yang harus diutamakan, Allah yang spesial, Allah yang betul-betul harus menjadi yang paling penting dalam hidup saudara dan saya. Kita akan lihat dari firman Tuhan bahwa orang yang berani berkata Tuhan itu nomor satu dalam hidup harus punya 3 bukti di dalam hidupnya bahwa itu benar. Karena bicara itu mudah, mengucapkan Tuhan nomor satu itu gampang, tapi buktinya ada tidak? Nah, mari kita lihat ada 3 bukti kalau memang benar Tuhan itu yang terutama dalam hidup. Nomor 1 adalah kita akan menjadi orang yang maintain good spiritual life. Kita akan menjadi orang-orang yang bisa memelihara hidup rohani yang baik. Kalau Tuhan memang nomor 1, maka kita akan belajar memelihara hidup rohani yang baik. Itu artinya bahwa hati kita itu sepenuhnya bagi Allah. Menurut saudara gampang enggak punya hati yang sepenuhnya itu bagi Allah? Mari lihat dengan saya dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 4. Kisah mengenai Raja Salomo. Kita mau lihat awal hidupnya, lalu kita akan lihat akhir hidupnya. Ayat 1 berkata, "Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing." Sesuatu yang tidak boleh saudara contoh. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan apa Bapak Ibu? Sepenuh hati. Ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Kalau memang mengutamakan Tuhan dan Tuhan nomor 1, hidup itu adalah sepenuh hati bagi Allah. Tuhan itu tahu kalau saudara hidup sepenuh hati kepada Dia atau tidak. Dia tahu. Tidak ada satu manusia tahu di dunia ini, saudara di dalam mengiring Yesus, saudara mengiring Yesus dengan sepenuh hati atau saudara main-main. Jadi Kristen yang sejati atau Kristen abal-abal. Tapi Tuhan tahu. Dia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Kadang-kadang saya pikir kalau dunia begini maju, sekali-sekali bikin dong termometer kerohanian.
itu saya akan jadi pembeli nomor 1. Setiap jemaat masuk tak ukuri dulu. Termometer kerohanian, ngukur suhu rohaninya. Kamu kok dingin? Lama gak baca Alkitab ya, lama gak doa ya. Oh kamu anget? Kurang, harus panas. Mendidih bagi Allah. Sayang yang kayak begitu gak pernah ada Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang tahu. Saudara sungguh-sungguh sepenuh hati, separuh hati, 1/4 hati, 3/4 hati. Just God knows that. Hanya Tuhan tahu. Tapi tuntutan Allah di dalam hidup kita adalah sepenuh hati. Kita lihat bahwa yang namanya Salomo awalnya sepenuh hati. Tapi dalam perjalanan hidup, akhir hidupnya waktu tua finishingnya not well, tidak baik. Dia tidak selesaikan akhir perjalanan hidup sepenuh hati dengan Allah. Tidak. Hatinya bengkok. Marilah kita hati-hati, karena di dunia ini banyak hal bisa bikin bengkok hati kita. Untuk tidak lagi sepenuh hati, untuk tidak lagi sungguh-sungguh. Bisa loh jadi orang Kristen asal-asalan itu, bisa. Tetap ke gereja, bisa. Tetap baca Alkitab, bisa. Tetap doa, tapi semuanya asal. Hati ini ukurannya. Kalau saya boleh tanya, saudara jawab sendiri. Saudara mengiring Yesus hari ini, termometernya sedang sepenuh hati atau tidak? Kita harus kembali. Saudara lihat, Salomo ketika dia tidak sepenuh hati, dihabisin semua oleh Allah. Generasinya tidak ada lagi naik dan memerintah. Marilah kita hidup baik-baik. Orang tua yang ada di sini, hiduplah sungguh-sungguh sepenuh hati. Kalau engkau mau anakmu diberkati Tuhan, anak cucu diberkati Tuhan, itu pohonnya harus kuat. Yaitu orang tua harus sepenuh hati di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lalu kita lihat bahwa hati yang fokus pada Allah, itu penting. Kita harus jadi orang hatinya fokus pada Allah. Bisa. Kita melakukan segala aktivitas kegiatan kita, ibadah kita sebagai orang Kristen bisa. Tapi tidak fokus. Bisa. Suami istri aja duduk ngobrol bisa gak fokus gara-gara satunya balesin WA. Bales BBM. Begitu dekat suaminya tanya gak bisa jawab. Apa? Masa gak denger jarak cuma 1 meter? Iya kan? Kenapa? Ada tapi gak fokus. Duduk di depan tapi gak fokus. Ada di sebelahnya tapi gak fokus. Saudara bisa ada di gedung ini dan ada dalam gereja ini. Kelihatannya beribadah. Tapi bisa loh hati Anda gak fokus. Hati-hati. Tuhan itu punya CCTV yang langsung ke hati. Langsung tahu siapa lagi fokus, siapa gak fokus. Siapa yang udah mulai mikir entar lagi makan apa. Tahu. Sebentar lagi shopping apa. Tahu. Saudara sedang mikir yang lain. Tahu. Coba lihat ayatnya dalam Kisah Rasul 6 ayat 1-4. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami apa Bapak Ibu? Melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Supaya kami sendiri dapat apa? Memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Kalau saudara baca ini, apa yang saudara dapatkan? Kalau saya dapatnya,
Ternyata rasul-rasul yang disertai dengan urapan yang luar biasa. Rasul-rasul yang mendapatkan karunia untuk berbuat mujizat dan segala macam tanda-tanda ajaib. Bisa juga hidup tidak fokus. Rasul. Ini ayatnya. Sehingga oleh karena itulah mereka memanggil semua kumpul lalu dipilih 7 diaken. Termasuk Stefanus di dalamnya. Untuk supaya mereka itu mendapatkan bagian pelayanan non-mimbar istilahnya. Supaya apa? Supaya para rasul dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ternyata rasul-rasul pun bisa nggak fokus. Apalagi kita. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Hati-hati sekali di dalam kita hidup. Supaya jangan jadi orang Kristen gak fokus. Berapa banyak saudara sudah hidup gak fokus sama Tuhan. Kristen masih loh. Telepon orang masih bisa bilang shalom. Goodbye sama orang masih bilang God bless you. Tapi dalam hidup Anda gak fokus. Paling penting itu jujur sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita lagi gak fokus, kita datang sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan saya udah gak fokus loh 3 bulan ini. Saya rasanya udah mengentengkan hal-hal rohani. Berubah, bertobat. Itu paling baik. Jangan hidup membiarkan diri di dalam kesesatan, tidak fokus. Saudara, di dalam hidup ini saya kan suka fotografi. Pemandangan boleh bagus. Danau di situ, gunung di belakang, langitnya biru, rumputnya indah. Lalu kita taruh seseorang di situ. Wah, pakaiannya bagus, dandannya bagus. Lalu kita foto, tapi fotonya tidak fokus. Saudara lihat foto tidak fokus senang? Blur. Tahu, ngeblur kata orang. Biar bagus semuanya. Tapi kalau nggak fokus, kalau dicetak tinggal dirobek buang aja. Apa gunanya sebuah foto yang nggak fokus? Nah, jangan sampai kita itu dirobek Tuhan. Apa gunanya kau jadi Kristen nggak fokus? Buang. Jadi mari hati-hati dalam hidup. Hidup itu harus fokus Bapak Ibu. Serius. Kita hidup di akhir zaman. Siapa yang tahu tanggal kematiannya? Angkat tangan. Nggak ada orang tahu siapa dan kapan kita pergi. Makanya kita harus hidup sedemikian rupa, hati-hati. Supaya pada saat kita dipanggil Tuhan kita fokus Bapak Ibu. Dan kita hidup mendahulukan Tuhan. Saya melihat bahwa di bagian yang ketiga kita harus punya hati mengutamakan Allah. Hati yang fokus, ada hati yang sepenuh hati, ada hati yang mengutamakan Allah. Ini harus. Kalau saudara membaca di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya fokus dulu kepada hal-hal rohani. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Banyak kita udah balik. Nanti Tuhan nek wes kaya tak cari Tuhan. Ini sih belum. Sih ya nanti Tuhan. Saya tak ngeden dulu, saya tak kerja keras cari uang sampai sukses. Kalau sudah sukses aku cari Tuhan. Loh, keliru Anda itu baca ayatnya. Di mana baca ayat yang kayak begitu? Kalau Tuhan bilang begini, kalau lagi belum punya apa-apa, cari Tuhan. Cari sungguh-sungguh, fokus sungguh-sungguh, mendahulukan dia sungguh-sungguh. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu. Loh lihat enggak ada sing amin. Amin Bapak Ibu. Ayat ini, jangan dibalik. Jangan hidup dengan filosofi yang salah. Saya ketemu 3 orang, 2 tahun lalu mungkin, yang mengolok-olok teman saya di depan mata saya. Ngapain lu tuh pergi gereja? Ngapain lu tuh cari Tuhan? Nanti aja kalau sudah tua. Hidup itu cari uang dulu.
Padahal teman saya yang saya bawa ini ya kaya. Tapi ya digituin. Teman saya ketawa-ketawa aja. Dalam hati saya cuma mikir, nanti aja cari Tuhan kalau sudah tua. Iya nek sempet. Iya nek sempet tua. Lainnya kalau enggak sempat tua. Terus Tuhan panggil. Betul enggak Bapak Ibu? Makanya ayat inilah benar. Fokus, cari Tuhan, utamakan Tuhan. Baru yang lain-lain akan ditambahkan kepadamu. Saya membaca sebuah survei yang dilakukan oleh seorang bernama William Falk. Dia adalah editor utama daripada sebuah majalah namanya The Week Magazine, majalah mingguan yang ada di Amerika. Di dalam majalah itu dia menuliskan bahwa Universitas Yale di Amerika Serikat itu, Yale salah satu universitas yang sangat baik di Amerika. Yale University itu menyelidiki 3.635 orang dalam waktu 12 tahun. 3.635 orang dalam 12 tahun. Lalu mereka selidiki, ternyata dari sekian banyak itu, orang-orang yang suka membaca buku, umurnya lebih panjang 2 tahun daripada yang tidak baca buku. Saudara baca buku enggak? Rajin baca buku tidak. Ini penyelidikan loh, saudara nggak bisa main-main. Ini penyelidikan dari Yale University. Bahwa orang yang baca buku dan senang baca buku itu umurnya itu lebih panjang 2 tahun daripada yang enggak baca buku. Itu buku yang dibaca buku biasa. Lah kalau buku kehidupan ini dibaca, kita yang baca buku kehidupan ini, kita akan hidup selama-lamanya dengan Kristus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Baca ini buku kehidupan. Dan hiduplah mengutamakan Allah di dalam kehidupan ini. Itu bukti yang pertama, menjaga hidup rohani kita tetap berkualitas. Yang kedua kita lihat bersama-sama, bukti kedua bahwa kita mengutamakan Tuhan adalah maintain the fear of God in life. Menjaga akan takut akan Tuhan itu tetap ada dalam hidup. Karena jadi orang Kristen itu 2 macam. Bisa saja jadi orang Kristen dan tidak takut Tuhan. Bisa juga jadi Kristen dan takut Tuhan. Pertanyaannya, saudara yang mana? Nggak usah jawab ke saya. Jawablah ke Tuhan. Nggak usah dijawab, Tuhan sudah tahu kok. Saudara termasuk orang-orang yang takut Tuhan itu ada dalam hati, dalam hidup atau tidak ada? Alkitab mengajarkan takut Allah itu harus ada dalam dunia profesi, dalam pekerjaan kita, dalam dunia bisnis kita. Coba lihat Kejadian Keluaran 1 ayat 21. Ketika diperintahkan bahwa bangsa Israel itu kalau melahirkan anak laki-laki harus dibunuh oleh bidan-bidan itu. Ada bidan-bidan tidak bunuh. Ini ayatnya. Dan karena bidan-bidan itu apa Bapak Ibu? Takut akan Allah. Maka ia membuat mereka berumah tangga. Jadi diperintahkan raja, bidan-bidan kalau engkau melayani akan bangsa Yahudi ini, Ibrani ini, ketika mereka itu melahirkan anaknya laki, cekek aja bikin mati. Pokoknya matiin. Kalau perempuan boleh hidup. Mereka nggak lakukan. Jadi ketika mereka dipanggil, kenapa dibiarkan itu orang-orang bayi-bayi itu pada hidup semua? Mereka bilang, loh kami datang sudah lahir ya apa? Tuhan lihat hati. Takut Tuhan. Ada di dalam profesi. Nggak mentang-mentang jadi bidan itu cekek orang mati. Tapi dia di dalam menjalankan tugas
profesinya, dia menjalankan dengan hidup takut Tuhan. Maka dikatakan Tuhan membuat mereka berumah tangga. Artinya memberkati hidup mereka jadi tambah baik. Kalau memang ada takut akan Tuhan, tidak ada namanya korupsi. Manusia yang korupsi bukan manusia beragama. Hanya di KTP aja beragama. Dan saya berharap setiap kita belajar itu. Doakan mereka-mereka yang di koran itu. Koruptor-koruptor itu. Kalau takut Tuhan gak akan korupsi, Bapak Ibu, sorry banget. Itu testing kita. Takut Tuhan dalam hidup bermasyarakat juga harus ada. 1 Petrus 2 ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ini sedang bicara mengenai hidup bermasyarakat. Di tengah kita hidup bermasyarakat, jadilah orang yang bisa menghormati orang lain, mengasihi orang lain, menghormati pemimpin, pemerintah, dan takut akan Allah. Jangan tergerus hidup ini menjadi orang-orang yang sudah tidak punya takut akan Allah. Itu kayak apa Pak orangnya? Yaitu orang-orang yang tidak punya takut akan Allah itu adalah orang-orang yang berani berbuat dosa. Bahkan terang-terangan berbuat dosa. Sangat berani. Walaupun ada resiko, berani. Saya heran ketika lihat di televisi yang ketangkep koruptor-koruptor itu. Sudah pakai jaket oranye, sudah diborgol. Ketika di video itu masih senyum-senyum. Urat malunya putus. Jangan bilang itu orang rohani. Kalau orang rohani tidak korupsi, titik. Itu aja. Marilah di dalam hidup ini bangun rasa takut akan Allah. Takut Allah adalah menjauhi kejahatan. Firman itu. Saya yakin di semua kitab suci ada itu. Kalau orang memang takut Allah, menjauhi kejahatan. Di dalam Ayub 1 ayat 1 dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Lalu apa? Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau memang ada takut akan Allah dalam hati kita, kita pasti menjauhi kejahatan. Tapi manusia kalau sudah tidak punya takut akan Allah, apapun kejahatan dia berani lakukan. Oleh sebab itu mari kita berhati-hati dalam hidup. Karena takut akan Tuhan itu bukan hanya dalam gereja. Tapi di luar gereja. Di rumah. Bapak-bapak, di mana ada ayatnya? Hai bapak-bapak, takutlah akan istrimu. Tidak ada. Betul enggak? Enggak ada. Dan ibu-ibu, janganlah engkau membuat bapak-bapak takut akan engkau. Takut itu adalah untuk Tuhan. Jangan diserobot itu. Tambah kacau nanti. Buatlah suamimu takut Tuhan, titik. Kalau saudara serobot dan buat suami takut saudara, beda hasilnya. Gitu. Bapak-bapak, jangan salah. Takut Tuhan, jangan takut istri. Saat teduh enggak sih? Enggak ada ayatnya itu, takut istri. Yang ada ayatnya adalah mencintai istrimu. Betul enggak? Ibu-ibu tepuk tangan dikit lah. Iya kan? Iya. Karena ibu-ibu kita lebih baik dicintai daripada ditakuti. Betul. Ngapain sih hidup ditakuti orang? Saya gak suka jadi pemimpin ditakuti orang. Saya lebih suka jadi pemimpin orang respect.
Kalau pemimpin ditakuti itu cuma takut di depan hidung saya. Di belakang belum tentu takut. Tapi kalau respect itu mau di depan, di belakang, mau di luar kota, di luar negeri. Orang kalau respect ya respect. Betul gak Bapak Ibu? Bangun diri saudara itu direspekin orang, bukan ditakuti orang. Bukan buat kita itu ditakuti orang itu. Tuhan mau saudara dan saya hidup itu takut Tuhan. Itu. Apa bedanya Pak? Takut Tuhan sama takut setan? Orang kalau takut setan itu lari, menjauh. Kalau takut Tuhan, lari mendekat. Buktinya mana? Waktu Yesus jalan di atas air, mereka teriaknya apa? Tuhan apa hantu? Hantu. Tuhan bilang, ini aku. Lalu Petrus bilang apa? Kalau memang benar itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan kepadamu di atas air ini. Tuhan bilang, datanglah. Dan dia berjalan. Ini loh bukti orang kalau takut Tuhan itu mendekat. Bukan menjauh. Kalau kita bilang, pohon itu ada setannya. Saudara gak mungkin mendekat. Lari kita. Takut setan lari. Kalau takut Tuhan kita mendekat sama Tuhan. Jadi mari kita bangun diri kita itu hidup dan takut akan Allah. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Saya pernah ketemu. Saya punya dulu sebelum ada Happy Family Center saya pernah ada teman baik. Sering ke rumah. Sering kita keluar makan makanan sederhana, sering. Satu kali waktu, saya sama Ibu Agnes jalan ke mall gandengan di Pujasera. Lalu kemudian seolah-olah saya lihat suaminya, tapi tidak dengan istrinya. Karena istrinya rambutnya pendek, ini agak panjang. Jadi saya bilang kayaknya si bapak itu ya Nes ya. Cuma kita kan sungkan lihat gitu. Saya jalan pasti ketemu masalahnya. Mejanya di situ. Kita jalan. Jalan. Saudara, sudah agak dekat saudara. Ya masih berapa meter itu. Ini bapaknya menyembunyikan diri di bawah meja makan. Orang lain ada di depan ini, ceweknya yang lain di depan. Kan supaya kalau saya lewat kan enggak kelihatan gitu. Masalahnya satu, saya nggak lewat, saya berhenti. Saya berhenti di depan meja. Saya tungguin sampai dia berdiri. Dia lihat kaki saya pasti. Kok nggak pergi-pergi? Lalu akhirnya dia capek di bawah lah. Kohani. Si Agnes, saya salamin. Sudah baik saya salamin. Enggak saya tanya ini siapa? Ini siapa? Iya kan? Kalau takut Tuhan, enggak ada gitu-gitu. Bilang amin dong. Ibu-ibu perhatikan, bapaknya bilang amin dah. Amin dah. Ibu-ibu jangan lihat saya, lihat bapaknya lah. Amin enggak? Kalau ada takut Tuhan, aman hidup ini. Suami kalau takut Tuhan, aman. Rumah tangga aman. Istri takut Tuhan, aman. Anak-anak takut Tuhan, aman. Mau kirim sampai luar negeri manapun, aman. Tapi kalau enggak takut Tuhan, aduh enggak usah sampai luar negeri. Gang sebelah aja udah hancur hidupnya. Sudah main-main gila. Makanya bangun hati yang takut Tuhan. Karena kita pasti bertanggung jawab. Betul nggak Bapak Ibu? Saya baca kisah mengenai seorang dokter punya anak umur 10 tahun. Nah, dokter ini satu kali waktu dikasih bola dunia, mainan bola dunia, hiasan. Bagus. Dokter ini kan tahu anaknya. Jadi ketika anaknya lihat mau pegang-pegang, bapaknya bilang, nak boleh lihat nggak boleh pegang.
Apalagi diputer, nggak boleh. Rusak nanti. Bapaknya praktek, anaknya nggak tahan hati. Ini hiasan dibawa naik ke kamar. Di dalam kamar diliatin, diputer pelan-pelan. Asik juga. Coba tak puter agak kenceng. Ser. Kencengin lagi. Loncat lepas, nabrak dinding, plok, pecah. Bingung. Mau dilem enggak bisa. Mau diapa-apain enggak bisa. Ini loh. Manusia kalau enggak taat selalu bikin masalah. Kalau semua manusia taat firman enggak akan ada masalah. Betul enggak Bapak Ibu? Makanya bangun diri kita untuk belajar takut Tuhan. Takut Tuhan itu taat firman. Titik. Karena awal manusia itu berdosa adalah tidak taat pada Tuhan. Marilah kita bangun diri kita takut Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir. Bukti yang ketiga. Bukti yang ketiga, kalau kita betul-betul menomorsatukan Allah, maka kita punya apa yang disebut maintain the mission heart. Memelihara hati misi di dalam hati kita. Bahwa ada hati misi. Bahwa hidup ini tidak untuk diri sendiri. Firman tidak untuk diri sendiri. Kerohanian tidak untuk diri sendiri. Pengalaman dengan Kristus bukan untuk diri sendiri, tapi untuk dibagikan. Itulah yang saya sebut mission dalam keluarga. Jadi tugas kita adalah membawa misi dalam keluarga. Keluarga itu adalah ladang misi kita masing-masing. Itulah yang dibuat oleh dan dikatakan oleh Daud kepada Salomo. Dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4, ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel. Jadi Daud sebelum mati kasih pesan ini. Ini pesan apa sih? Ini pesan rohani. Betul. Dia memesankan kepada Salomo satu pesan rohani. Artinya dalam diri Daud itu ada misi bagi keluarga. Ini yang harus jadi contoh bagi saudara dan saya. Bahwa keluarga saudara adalah tanggung jawab saudara. Kerohanian keluarga saudara adalah tanggung jawab saudara. Jangan jadi orang yang hanya kemudian menganggap dan mempercayakan kepada guru minggu ceria saja. Itu urusannya guru minggu ceria. Lalu kemudian bisa datang dan komplain kepada guru minggu ceria. Kenapa anakku nakal? Gak becus yang ngajari aku. Ngajari anakku. Kenapa sampai nakal terus? Oh. Ya gurunya ya pasti diem lah kalau digituin. Kalau tanya saya kenapa anaknya nakal? Saya tanya, DNA nih sopo? Iya, itu DNA-nya siapa kalau dia nakal? Gitu. Lah saudara kita itu 1 minggu punya 168 jam. Kita lu kasih anak-anak sekolah minggu itu cuma 2 jam gak sampai. Di rumah itu tanggung jawab saudara. Di gereja tanggung jawab gereja. Kan begitu. Betul gak? Cenglinya di situ. Iyalah.
Karena kita hanya dapat 2 jam. 166 jam itu ada di dalam tangan saudara. Kita harus itu membawa misi dalam rumah tangga. Yosua bilang apa? Di dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini loh Yosua. Aku dan seisi rumahku. Makanya Bu, saya kasih tahu. Ibu jangan bangga kalau bisa datang ke gereja dan setia. Sebelum engkau bisa bawa suamimu dan seluruh anggota keluargamu. Bapak-bapak juga. Jangan bangga jadi orang Kristen sendirian. Sampai engkau bisa bawa seluruh keluargamu datang kepada Tuhan. Nah kalau belum Pak, itulah beban hidupmu untuk mendoakan sampai seluruhnya dimenangkan. Amin Bapak Ibu. Jangan jadi orang Kristen sendirian. Jadilah Kristen satu keluarga. Itu yang Allah mau. Musa kepada orang Israel juga bilang begitu. Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi kalau saudara lihat siapa? Tanggung jawab orang tua bagi kerohanian keluarga. Itu sangat besar Bapak Ibu. Ada misi untuk keluarga. Ada misi untuk komunitas. Kisah Rasul Fatsal yang ke-8 ayat 1 dan 4. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan. Saya ulangi. Mulailah penganiayaan yang hebat terhadap siapa? Terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Siapa yang tersebar? Mereka. Siapa mereka? Jemaat. Lalu ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil ngomel. Amin. Untung tidak ada yang keceplosan. Mereka itu yang tersebar menjelajah seluruh negeri itu sambil apa? Memberitakan Injil. Siapa mereka? Siapa mereka itu? Jemaat. Jemaat loh. Amin Bapak Ibu. Loh kok tidak terima gitu rasanya? Jemaat loh. Baca baik-baik. Penganiayaan terhadap jemaat. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar. Siapa yang tersebar? Jemaat. Mereka yang tersebar. Siapa yang tersebar? Jemaat. Menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Siapa yang memberitakan Injil? Jemaat. Jadi tugas saudara adalah menjadi garam dunia. Amin Bapak Ibu. Jemaat memberitakan Injil. Ayo tanya sama diri sendiri, sudah beritakan Injil belum? Sudah bersaksi belum? Sudah menasihati orang belum? Sudah berani sharing kebenaran belum? Sudah berani doakan orang tumpang tangan belum? Sudah berani usir setan belum? Atau justru diusir oleh setan? Yang mana nih? Iya kan? Ayo mari kita hati-hati dalam hal ini. Lalu ada lagi mission untuk dunia. Tuhan itu loh sangat mengandalkan saudara dan saya. Mission untuk dunia. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah apa Bapak Ibu? Terang apa? Terang dunia. Ayat ini sangat luar biasa loh. Pengharapan Allah atas hidup saudara dan saya. Kamu adalah terang dunia. Tidak pernah disebut kamu adalah terangnya kampung.
Engkau adalah terang desa. Engkau adalah terangnya gudang. Enggak. Engkau adalah terang dunia. Bagikan terang itu kepada dunia yang gelap. Itu tugas kita. Amin Bapak Ibu. Tahun ini bawa jiwa sama Tuhan. Amin. Loh, enggak terima lagi. Ya pasti. Tahun ini bawa jiwa untuk Tuhan. Amin. Harus diupayakan. Supaya jangan jadi Kristen yang mandul. Tapi Kristen yang produktif. Yang bisa mendatangkan jiwa-jiwa kepada Allah. Ini yang Tuhan mau. Desember 2016 ada sebuah kapal namanya Legacy. Dan kapal ini berlayar di California. Di pantai namanya Bodega. Dan kemudianlah mereka melihat bahwa di perairan situ ada seekor ikan paus terperangkap, terjerat oleh jeratan nelayan yang sedang menangkap kepiting. Jadi panjang kayak begitu ikan pausnya, tapi terjerat, kail-kail itu menyakiti badannya, kena, nggak bisa lepas. Akhirnya kapal Legacy ini dengan beberapa penumpangnya, mereka memutuskan turun dan menolong. Sebab kalau sudah mulai berdarah, sebentar lagi ikan hiu datang. Dan akan makan sampai habis. Dan tidak satu. Itu jadi pesta di perairan. Sehingga mereka turun. Valentina, Parnell, Ken Garlip, dan beberapa temannya turun. Mereka turun dan gunting satu-satu kail-kail yang ini menjerat itu. Pertamanya ikannya tidak mau. Berontak ikannya. Tapi lama-lama dia merasa, oh mereka datang ini nolong. Justru dikasihkan badannya untuk diguntingkan. Dia memberikan bagian tubuh yang masih ada terjeratnya. Diguntingin saudara. Sampai akhirnya bisa lepas. Setelah itu mereka pada naik ke kapal. Kapalnya jalan terus. Ini ikan loncat. Ngikutin mereka loncat. Ikutin mereka loncat. Seolah-olah bilang gini, kamsia ya, kamsia. Syek banyak ya. Aku udah dilepasin, dibebaskan. Kalau enggak aku pasti mati. Di luar sana banyak yang sedang terjerat. Tuhan sudah memberikan kepada saudara itu guntingnya. Asal saudara mau melepaskan mereka. Mau beri waktu, mau mencoba. Punya hati kasih, punya hati misi. Untuk kita mau melepaskan mereka yang sedang terjerat di sana. Kelamaan sedikit, hiu-hiu akan datang dan makan mereka semua. Tugas saudara sebagai terang dunia adalah belajar mencintai jiwa-jiwa terhilang. Berbicara sesuatu, membawa mereka, mengundang mereka, untuk mereka boleh belajar kebenaran firman, menerima kasih Allah, kebenaran Allah, terang yang sejati, yaitu Kristus. Itu tugas saudara. Mari di tahun ini jadikan satu impian saudara, ambisi, visi saudara. Saya mau hidup. Tidak hanya saya jadi Kristen. Saya akan bagikan supaya orang lain terima kasih Allah yang luar biasa itu. Hari ini kita belajar 3 bukti yang sangat penting. Kalau kita bilang Allah itu adalah nomor 1 dalam hidup saya, maka saudara harus punya dan menjaga kerohanian saudara sebaik-baiknya. Saudara harus belajar di dalam hidup ini mempunyai rasa takut, membangun rasa takut akan Tuhan. Bangun rasa takut yang benar. Bukan rasa takut pada yang lain, tapi pada Allah. Dan membangun hati misi. Jangan jadi Kristen egois, tapi Kristen yang bisa membagi. Sehingga hidup saudara, kapan saja Tuhan panggil pulang, kita siap menghadap Dia untuk menerima mahkota kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.